kita semua, para anak kami sekalian. Hari ini Senin tanggal 7 September 2020. Kembali kita bertemu dalam sistem pembelajaran daring sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di situasi pandemi COVID-19, maka hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring seperti yang biasa kita lakukan selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Hari ini Bapak akan mengajarkan pembelajaran kita dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti bab 4. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan hari ini atas segala penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, Engkau pertemukan kami dalam sistem pembelajaran daring jarak jauh. Inilah Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan sedikit menjelaskan pembelajaran hari ini sesuai dengan materi yang akan kami pelajari oleh Bapak. Biarlah proses pembelajaran daring ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siswa-siswi yang boleh mengikuti pembelajaran daring ini Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Dan mereka boleh mengikuti pembelajaran ini dengan penuh hikmat, meskipun pembelajaran yang boleh kami lakukan pembelajaran jarak jauh sesuai yang diajarkan oleh pemerintah dalam situasi COVID-19. Kami percaya Tuhan, meskipun pembelajaran ini kami lakukan dengan sistem daring, namun Roh Kudus Allah Tuhan yang ada bersama dengan kami memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh mengerti, memahami secara khusus buat siswa-siswi akan pembelajaran hari ini Tuhan. Dan semuanya biarlah menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan dan menjadi berkat atas seluruh hidup kami. Kami akan memulai pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Para anak kami, kita buka Alkitab kita sesuai dengan materi kita pada bab 4, supaya anak kami di rumah boleh mempersiapkan buku paket dan Alkitabnya yang sudah tersedia. Nah, bab 4 tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Bab 4, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Nats Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Kita akan membaca Alkitab kita supaya anak kami boleh ikut membaca dalam hati dan menyimak pembacaan yang akan Bapak bacakan. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Perikopnya di sini, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Oke, sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa kewargaan, keluarga negaraan kita sebagai orang percaya itu ada dua anak kami sekalian. Yang pertama, keluarga negaraan kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara kewargaan surgawi. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah menaruh iman dan pengharapannya kepada Tuhan, artinya setiap orang yang sudah berstatus menjadi orang percaya, secara status dia sudah menjadi milik Kristus. Milik Kristus. Orang yang menjadi milik Kristus tentu dunia membenci dia karena hidup orang yang percaya lebih mendominankan dirinya kepada Kristus atau pengajaran surgawi.
Sehingga firman Tuhan di sini di ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Ya jelas bahwa Yesus juga ditolak, ya ditolak, dibenci oleh orang-orang pada zaman ketika dia melakukan pengajaran di dunia. Bahkan orang Yahudi yang dia berasal dari sana tidak menerima dia. Ya, jadi apa yang dialami oleh orang percaya itu sudah Yesus lebih dahulu mengalaminya. Makanya firman Tuhan ini berbicara bahwa kita berasal dari dunia, tapi Yesus telah memilih kita dari antara dunia menjadi miliknya, sehingga dunia akan membenci setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus. Nah, di ayat 19 di sini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi sebagai orang percaya, ya, kita harus tetap memiliki prinsip iman bahwa kewargaan kita bukan hanya kewargaan duniawi, tapi juga yang jauh lebih penting bahwa kita adalah kewargaan surgawi, sesuai dengan panggilan Kristus oleh keselamatan yang sudah Dia lakukan di tengah-tengah dunia pada masanya. Baiklah anak kami sekalian, sesuai dengan materi gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan bahwa ada 4 tugas gereja. Yang pertama bersaksi atau marturia, yang kedua bersekutu atau koinonia, yang ketiga melayani atau diakonia, dan yang keempat mengajar atau didaskalia. Nah, di sini gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Bagian B di halaman 38 mengenal berbagai pelayanan gereja. Nah, sesuai dengan materi pada bagian B ini ada beberapa poin penting yang dilakukan oleh gereja dalam hal pelayanan. Di sini ada yang pertama, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, Kebun Pala, ya, Kebun Pala, menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta pada Januari 2014. Para korban banjir ini berasal dari bantaran Kampung Melayu, Kebun Pala, bantaran Ciliwung, dan Tongtek, Jatinegara. Mereka terpaksa memenuhi ruangan lantai 2 dan 3 gereja dan tidur dalam kondisi seadanya. Yang kedua ada Gereja Kristen Indonesia atau GKI, membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. GKI menyatakan antara lain membantu korban bencana untuk mewujudkan kasih luhur Kristus bagi siapapun yang menderita, dan dalam rangka mewujudkan hukum kasih saling mengasihi sesama manusia siapapun mereka, khususnya yang hidupnya dilanda oleh musibah. Yang ketiga oleh Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoku STH. Ya, beliau menyatakan ya tentang bagaimana melakukan hubungan seks yang berisiko, ya, karena pada zaman itu, pada kala itu di Tanah Papua terjadi banyak proses pelacuran atau banyak dunia pelacur, yang kaum laki-laki banyak menggunakan jasa pelacur untuk memuaskan nafsu birahi. Nah, sehingga Pendeta Albert Yoku STH dia berkata, jika tetap menyalahkan pelacur itu artinya penyangkalan terhadap perilaku sebagian laki-laki dewasa di Tanah Papua yang sering melacur. Demikianlah dikatakan oleh Pendeta Yoku. Artinya seorang pelacur yang dipakai oleh seorang laki-laki yang muda atau dewasa, ya, tidak hanya pelacur itu yang berstatus dosa atau menyebarkan aib, tapi laki-laki yang menggunakan seorang pelacur juga disebutkan bahwa mereka juga ya melakukan kesalahan yang sama atau dosa yang sama. Yang keempat, gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Bahkan seorang pastor ya turut menguburkan mayat-mayat korban bencana tsunami pada Oktober 2010. Dan yang kelima di sini ada Dewan Gereja-gereja Sedunia, menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan diserang HIV, Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Ada sejenis virus yang sangat berbahaya sehingga menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, ya, akibat free sex atau seks bebas, sehingga banyak orang-orang yang mengidap penyakit HIV
each. Oke, ini adalah beberapa contoh ya, 5 contoh dari peran gereja dalam pelayanan. Artinya bahwa gereja itu harus melakukan pelayanan tidak hanya dalam ukuran outdoor tapi harus indoor. Artinya pelayanan tidak hanya berputar di dalam gereja tapi harus berperan juga ke luar gereja. Ketika ada gotong royong di lingkungan masyarakat, nah gereja juga harus berperan aktif. Ya, seluruh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan ambil bagian untuk ya ikut bergotong royong. Dan banyak juga contoh-contoh yang lain, misalnya donor darah, ya PMI yang mungkin kekurangan donor darah, sehingga para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan bisa mendonorkan darahnya. Tapi terlebih dahulu harus melakukan cek kesehatan. Nah, itu mungkin beberapa contoh lain yang bisa dilakukan oleh gereja dalam proses pelayanan. Karena pelayanan tidak bersifat sempit, tapi dia harus meluas, mencangkup lingkungan, bahkan menyebar sampai ke daerah-daerah lain, bahkan sampai ke dunia, sesuai dengan amanat agung yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, bagian C, di sini gereja yang memuridkan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah amanat agung yang Yesus perintahkan kepada murid-murid dan juga kepada orang percaya, bahwa kuasa Yesus di sorga dan di bumi itu sama. Ketika kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, maka orang percaya itu harus bergerak. Sehingga dikatakan di ayat 19, pergilah, ya, karena itu pergilah. Ketika orang percaya sudah memiliki kuasa, mereka harus pergi, ya, mereka harus pergi. Untuk apa pergi? Untuk menjadikan bangsa di dunia ini menjadi murid Kristus, lalu membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, lalu mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Nah, ini bukan tugas hanya hamba-hamba Tuhan saja atau pahala di gereja, tidak. Pendeta, guru Injil, sintua, penginjil, parobas, tidak. Tapi setiap orang yang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, mereka juga ditugaskan untuk melakukan amanat agung ini, memberitakan Injil, membaptis banyak orang, dan mengajarkan mereka melakukan hal-hal yang berkenan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di halaman 40, coba anak-anak kami perhatikan, ya, di paragraf yang ketiga ada satu contoh dari seorang, ya, tokoh dan misionaris penting di Gereja Katolik Roma yang bernama Franciscus Saverius, ya, Franciscus Saverius. Nah, dia adalah seorang tokoh misionaris penginjilan dari Gereja Katolik Roma yang pergi ke daerah Maluku. Pada akhir April tahun 1547 ia pergi ke Ambon dan bertemu dengan teman-temannya di sana. Ya, ada beberapa rekan-rekan kerja pelayanannya juga ikut di sana. Bahkan penerjemah juga ada di sana, ya, seorang perempuan muda. Nah, dalam pemberitaan Injil tentu hal yang penting kita perhatikan adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana adat istiadat di daerah yang harus kita kunjungi. Karena pada zaman dulu, bahwa di daerah-daerah tertentu secara khusus terpencil, mereka masih hidup dalam sistem ortodok, artinya adat istiadat lebih kental dari sistem keagamaan. Jadi sehingga para penginjil, tokoh-tokoh misionaris penginjilan, mereka terlebih dahulu harus mempelajari adat istiadat. Ketika mereka paham dengan adat istiadat setempat, lalu mereka pelan-pelan atau lambat laun memberitakan Injil keselamatan di daerah tersebut. Ada beberapa contoh di sini anak-anak kami, ya. Yang pertama tadi Franciscus Saverius, dan juga ada di negara India, ya. Di negara India ada sekelompok orang-orang yang mereka sebut di sana sebagai orang Dalit, ya. Orang Dalit ini adalah orang-orang yang tidak berkasta atau tidak boleh disentuh karena dianggap haram, najis, dan bisa menyebabkan noda pada diri yang melakukannya. Nah, jadi orang-orang Dalit telah berabad-abad ditindas
dan disingkirkan dari sistem kasta India. Kita tahu bahwa negara India itu memiliki sistem perbedaan kasta. Sehingga ada satu tokoh pendiri India yang bernama Mahatma Gandhi. Ya, ia menyebutkan orang Dalit ini dalam istilah Harizan atau anak-anak Tuhan. Ya. Namun kaum Dalit sendiri menolak istilah ini karena tidak menyelesaikan masalah dan penderitaan yang mereka alami. Artinya mereka ingin menjadi orang yang berstatus merdeka. Kalaupun Mahatma Gandhi mengatakan mereka menjadi Harijan atau orang-orang ya atau anak-anak Tuhan, tapi mereka menolak itu karena sebutan itu tidak melepaskan mereka dari penderitaan mereka, dari masalah mereka. Sementara yang mereka inginkan adalah kebebasan atau hak yang sama dengan kasta-kasta India yang lain. Nah, sehingga ya pada beberapa tahun kemudian, selama 240 juta jiwa di antara lebih dari 1 miliar penduduk India adalah orang-orang Dalit. Bahkan mereka menjadi orang Kristen. Ya, mereka menjadi orang Kristen. Gereja Katolik Roma di India, ya, mereka melakukan penginjilan kepada orang-orang Dalit sehingga ya 70% umat Katolik berasal dari latar belakang orang Dalit. Artinya orang-orang Dalit sebanyak 70% menjadi gereja Katolik Roma. Nah, di Indonesia sendiri ada gereja-gereja ya yang memiliki kesadaran bahwa mereka juga memiliki tugas untuk memperjuangkan HAM atau hak asasi manusia. Ya, ada di Papua, Gereja Kristen Injili di tanah Papua dan Gereja Kingmi atau Kemah Injil Gereja Indonesia telah lama menyuarakan perlawanan terhadap praktik-praktik ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua. Pada tahun 2012, Pendeta Albert Dioku yang dari Papua, Ketua Sinode GKI di tanah Papua mengatakan, selama ini kami berusaha untuk menyampaikan masalah-masalah Papua ke Dewan Gereja sedunia. Memang masalah HAM asasi manusia ini berat untuk diperjuangkan. Akan tetapi jangan lelah untuk tetap memperjuangkannya. Gereja-gereja di tanah Papua berkomitmen memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, sesuai di dalam kabar gereja September tahun 2012. Kita tahu anak-anak kami sekalian bahwa di zaman sekarang ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Artinya hak asasi manusia itu tidak tepat sasaran. Terkadang orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali tidak mendapatkan keadilan. Keadilan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mungkin punya status, punya uang, ya, jabatan, dan nama yang besar. Tapi orang-orang yang sama sekali tidak diperhitungkan di kelompok masyarakat, ya, orang kecilnya, mereka ini sama sekali tidak mendapatkan, ya, keadilan. Apalagi dalam sistem perlakuan hukum, mereka selalu dianaktirikan, artinya mengalami penindasan dan ketidakadilan hukum. Jadi gereja-gereja juga berperan penting dalam memperhatikan situasi kondisi yang ada saat ini. Sejauh mana peran gereja? Artinya sesuai dengan firman Tuhan bahwa keadilan itu harus ditegakkan, maka gereja juga berperan di sana. Jikalau orang melakukan suatu bentuk kesalahan, dia harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi tidak melepaskan bahwa hak asasi manusia itu juga harus dipertahankan. Artinya hukuman yang diberlakukan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak menyalahi hak-hak kemanusiaannya sebagai manusia. Di bagian D, gereja yang melayani, ya, melayani diakonia. Nah, ada pengajaran di Alkitab, ya, mengenai tentang, ya, seorang janda, ya, seorang janda. Dalam Matius 25 ayat 40, ya, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ada satu tradisi, ya, di Yahudi, bahwa seorang janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya yang sudah meninggal, mereka ini dikelompokkan kepada orang-orang, ya, yang sama sekali tidak berarti. Artinya mereka menjadi orang yang dianggap sebagai warga kelas 2. Sementara, ya,
Anggapan orang Yahudi kepada janda yang cerai mati, katakanlah cerai mati, mereka ini dikelompokkan menjadi warga kelas 2. Warga kelas 2 atau bisa dikatakan yaitu tidak berarti. Tidak berarti ya. Sementara firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 40, ya, intinya di sana dikatakan bahwa jikalau ada di antara ya kita sebagai orang percaya yang menganggap bahwa janda atau orang yang cerai mati ini dianggap orang yang sama sekali tidak berarti, itu sama dengan melakukannya kepada Tuhan, ya. Di sini dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, artinya di sini bahwa apa dan bagaimanapun situasi dan kondisi seseorang, ya, pribadi seseorang, semuanya itu sama. Artinya kasih itu berlaku untuk semua tanpa ada batasan, ya, tanpa ada batasan. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan Allah. Bagaimana kita boleh mengasihi Tuhan Allah, demikianlah kasih itu harus juga kita praktekkan, kita lakukan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Melepaskan latar belakangnya, bagaimana status keadaan sosialnya, semuanya sama. Karena kita tahu bahwa di Alkitab juga bahwa hukum kasih adalah hukum yang paling utama, ya. Bahkan dari tiga kebajikan orang percaya atau orang Kristen, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi di antara iman, pengharapan, dan kasih, ya, jikalau orang tidak memiliki kasih, ini sama sekali tidak berarti pengharapan dan iman. Tapi orang yang sudah memiliki kasih, dia tentu orang yang sudah beriman dan memiliki pengharapan. Nah, karena hukum kasih adalah hukum yang utama dan terutama sesuai yang Yesus ajarkan. Vertikal dan horizontal, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, jadi bagaimana anggapan orang Yahudi, ya, kaum Yahudi Helenis yang menganggap janda-janda yang cerai mati adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi firman Tuhan tegas berkata bahwa jikalau kita melakukan sesuatu yang tidak adil kepada seseorang oleh karena status keberadaannya, maka itu sama melakukannya untuk Tuhan. Jadi buat anak-anak kami sekalian, dalam hal pergaulan kalian juga, apapun agamanya, latar belakang seseorang, jikalau kamu memiliki teman, jangan pernah memilah-milah. Artinya, kamu hanya berteman kepada orang yang satu agama dan satu suku dengan kamu. Kamu hanya mau berteman kepada orang yang status ekonomi, ya, keluarganya sama dengan status ekonomi keluargamu. Hidup bagi roda berputar. Jadi siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, agama, suku, sosial, budayanya, kita juga harus bergaul dengan mereka. Karena keselamatan, kebenaran Injil Kristus harus disampaikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Ya. Bagian E, kita lanjutkan saja anak kami. Bagian E, gereja yang bersaksi, ya, bersaksi, gereja yang marturia. Gereja harus bersaksi, karena kesaksian orang percaya bisa memotivasi atau memberikan satu inspirasi, ya, kepada orang lain. Ketika kamu mengalami satu pertolongan, ya, atau satu jawaban Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidupmu, kamu juga harus menyaksikan itu di tengah pelayanan gereja. Dan kesaksian itu harus bersifat membangun, sehingga setiap orang yang mendengar kesaksianmu, ya, imannya boleh terbangun dan termotivasi untuk memiliki semangat. Karena kesaksian bisa membangun iman atau kepercayaan seseorang. Jadi bagi anak kami mungkin yang belum pernah bersaksi, jikalau kamu pernah mengalami, ya, pertolongan Tuhan, contoh ketika kamu sakit, kamu disembuhkan oleh Tuhan melalui doa, ya, kamu juga boleh menyaksikan itu. Sehingga ketika ada orang mengalami sakit penyakit, sebelum dia melakukan satu proses pengobatan, katakanlah ke bidan, ke dokter, ya, atau membeli obat di apotik,
Tapi sebelum dia lakukan itu semua, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia mengambil langkah selanjutnya. Artinya kita harus lebih mendahulukan Tuhan dari hal yang harus kita lakukan. Artinya Tuhan di atas segala hal yang kita lakukan, dan ketika Tuhan berkenan di sana, maka melalui media atau cara yang boleh kita ambil, Tuhan berkati sehingga menjadi kesembuhan bagi kita. Itu contoh soal anak-anak sekalian. Nah, jika engkau mungkin mengalami satu pertolongan Tuhan, ya, mungkin kamu ada melakukan suatu perjalanan dan kau mendapatkan keselamatan daripada Tuhan oleh situasi keadaan mungkin, ya, yang katakanlah kita ingin mengalami kecelakaan, tapi kecelakaan itu tidak bisa menimpa kita terhindar dari kecelakaan yang ada. Nah, itu menjadi suatu kesaksian juga. Artinya pertolongan Tuhan ada di sana, sehingga orang yang mendengar mereka juga termotivasi imannya untuk ya semakin ya memiliki semangat rohani untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Artinya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, ini gereja yang bersaksi. Dan poin ke-F, pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Dalam melakukan pelayanan sosial dalam lingkup masyarakat, kita banyak tantangan dengan kami sekalian. Agama yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ya, adat istiadat yang berbeda, terkadang itu memberikan suatu tantangan tersendiri bagi kita. Tapi firman Tuhan berkata, ya, ketika kita melakukan itu untuk kebaikan diri kita dan orang lain, kita harus melakukannya. Terlepas mereka tidak suka atau tidak suka, tapi hal ini harus kita lakukan. Hal itu harus kita lakukan. Artinya, jangan karena tantangan kita mundur, tidak. Tantangan itu diizinkan Tuhan, ya, harus kita lalui supaya semakin memotivasi kita semangat. Artinya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bukan karena kita, tapi karena pertolongan Tuhan ada di sana yang boleh memakai kita sebagai medianya. Maka pelayanan sosial apapun yang kita lakukan di tengah masyarakat di mana kita ada, pasti kita mampu menjalaninya dan melakukannya dengan baik sesuai dengan pertolongan Tuhan. Tapi intinya anak kami sekalian, selalu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang ingin kau lakukan? Apa pengharapanmu? Apa yang harus kau buat dalam hidupmu? Libatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan berhasil. Cita-cita yang sudah kau cita-citakan selama engkau menempuh pendidikan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidupmu dan kau memotivasi dirimu untuk ya mengembangkan ya IQ, EQ, SQ ya untuk lebih baik, maka engkau menjadi orang yang berhasil ke depan. Baik anak-anak kami sekalian, ini materi bab 4. Mungkin ada beberapa hal sesuai dengan bagian-bagian pembelajaran hari ini yang kalian tidak pahami. Saya berharap bahwa anak-anak kami boleh membaca bab 4 ini ya, membaca. Jikalau ada mungkin hal-hal yang mungkin anak-anak kami tidak mengerti, anak-anak kami boleh sharing kepada Bapak melalui grup WA. Ya, mungkin ada pertanyaan, ya Bapak siap untuk memberikan satu solusi atau penjelasan kepada anak-anak kami sekalian. Baik anak-anak kami, untuk sekedar tugas yang boleh saya sampaikan kepada anak-anak kami, ya nanti bisa dibuka halaman 47 sampai dengan 48. Ini ada dua bagian. Ya, yang pertama tentang ya, coba tanyakan kepada orang tuamu atau pendetamu di gereja, sejauh mana gerejamu sudah bekerja keras untuk memberdayakan orang-orang yang dipinggirkan. Lalu tuliskan jawaban kamu di bawah ini. Yang kedua, ya, diskusikan pertanyaan ini. Itu dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 ya. Diskusikan pertanyaannya dengan teman-temanmu dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tuliskan jawaban di bawah ini. Oke, ini kelompok, tapi Bapak ingin kalian mengerjakan ini secara pribadi-pribadi. Kerjakan sesuai dengan yang mampu kalian lakukan, kalian kerjakan. Jawaban yang boleh kalian tulis nanti sesuai dengan tugas yang buat ini, boleh nanti difoto dan dikirimkan melalui grup WA. Demikian anak-anak kami ya, yang boleh Bapak jelaskan sesuai dengan bab 4 ini. Kiranya apa yang Bapak jelaskan ya, anak-anak kami boleh memahaminya. Terlebih intisari dari pembelajaran hari ini boleh kalian ambil untuk kalian aplikasikan di dalam hidup kalian. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak berharap dalam proses pelajaran daring atau luring selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir,
anak-anak kami sekalian di rumah dalam keadaan sehat, orang tuamu juga dalam keadaan sehat. Doakan hidupmu, doakan orang tuamu, doakan keluargamu, supaya Tuhan tetap memberkati menjauhkan segala hal yang tidak diinginkan. Namun Tuhan yang memberikan senantiasa kesehatan, menambah sumber-sumber penghasilan di tengah keluarga. Demikian pembelajaran ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui pembelajaran kami pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 4. Apapun yang hamba menjelaskan Tuhan masih jauh daripada kesempurnaan. Namun biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memberikan kami pengertian, pemahaman lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan firman-Mu, akan pembelajaran ini, dan kami dapat lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembelajaran ini dalam setiap hidup kami. Berkatilah siswa-siswi kelas 9 ini Tuhan yang boleh